Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan, kita jumpa lagi dalam Renungan Pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan baca dari buku Bilangan pasal 13 ayat 30 yang berkata sebagai berikut. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, "Tidak, kita akan maju menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Puji Tuhan, kita menjumpai suatu ungkapan dari Kaleb yang adalah salah seorang dari 12 pengintai tanah Kanaan, tanah perjanjian. Dalam hal ini kita menemukan ada satu sikap yang luar biasa, bahwa dalam kehidupan ini seringkali kita harus memilih dalam situasi yang tidak mudah. Karena itu seringkali orang percaya diperhadapkan dengan pilihan mengikuti arus mayoritas atau mengikuti kehendak Tuhan. Ini yang seringkali kita diperhadapkan. Mau ikut arus mayoritas atau mau mengikuti kehendak Tuhan. Ini hal yang tidak mudah diputuskan. Tetapi kita perlu mengambil sikap. Karena tidak semua yang dilakukan banyak orang itu adalah benar. Dan tidak semua yang benar itu didukung oleh banyak orang. Persoalannya di situ. Kita seringkali melihat karena banyak, ya pastilah menang. Tapi Kaleb membuktikan bahwa di hadapan keadaan seperti itu, dia lebih mengikuti kehendak Allah. Hal ini menjadi contoh yang baik bagi kita untuk berjalan dalam melawan arus. Di mana arus kuat sedang melawan kita, melawan kehendak Tuhan, kita tetap berpegang kepada kehendak Tuhan. Orang yang ingin hidup berkenan kepada Tuhan harus siap berjalan melawan arus dunia, melawan arus ketakutan, melawan arus dosa, bahkan melawan arus yang tidak benar dari kelompok mayoritas. Itulah yang patut kita perhatikan, bahwa apa yang disampaikan oleh Kaleb, dia seorang yang berani melawan arus. Apapun konsekuensinya, dia tetap orang yang bisa melawan arus, karena dia lebih taat kepada janji Tuhan daripada apa yang diberitakan oleh kawan-kawannya yang sangat memalukan. Karena mereka berkata, kita ini minoritas, sedangkan yang ada di Kanaan itu mayoritas. Kita tidak sanggup, musuh kita terlalu kuat, bahkan kita dilihat seperti belalang. Tapi kata Kaleb, kita pasti mengalahkannya. Kaleb melihat Tuhan, sedangkan yang lain melihat manusia dengan masalah. Itulah sebabnya bahasanya Kaleb berbeda dengan 10 orang pengintai lainnya. Mereka menilai dari sudut pandang manusia biasa, sedangkan Kaleb melihat Tuhan yang ada bersama mereka, yang akan membawa mereka menduduki tanah perjanjian itu. Disinilah kita melihat bahwa ketika kita berpegang kepada firman Tuhan, kita akan diberi kekuatan untuk bisa melawan arus dunia, arus keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Kita diberi kekuatan untuk melawan arus itu. Karena itu, pagi ini kita diingatkan, kita perlu berjalan melawan arus, bukan membangkang, tetapi mengembalikan diri kita kepada posisi
ketaatan kepada Tuhan. Itulah yang diingatkan kepada saya dan saudara, bahwa dengar-dengaran itu lebih penting dari korban persembahan kita. Mari kita satu di dalam doa. Tak putus-putusnya kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur, karena hanya oleh kasih setia Tuhan, Tuhan mengingatkan kepada kami bahwa pengalaman Kaleb itu juga akan menjadi pengalaman kami. Kami tetap akan setia kepada Tuhan, walaupun kami harus melawan arus, kami harus melawan hal yang tidak menyenangkan, tapi kami percaya Tuhan tidak tinggalkan kami. Sebab Tuhan pegang tangan anak-anakmu yang sudah pergi bekerja, berbisnis, studi, maupun sudah menggeliat dengan kegiatan rumah tangga, atau sudah pada tempat kerja sebagai profesi yang harus mereka kerjakan. Tuhan ingatkan kami, supaya kami tetap berada pada rencana dan kehendak Tuhan. Walaupun itu kami dijadikan kelompok minoritas, tapi kami siap melawan arus, karena itulah kehendak Tuhan bagi orang-orang percaya. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat pagi.